Dan untuk mengulas mengenai pasokan gas bumi yang mulai berkurang atau shortage, saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Daniel Purba, Presiden Komisaris PT Badak NGL. Selamat pagi Pak Daniel, apa kabar? Selamat pagi Mas Bram, baik. Oke, baik. Pak Daniel, kita lihat begitu ya secara update dikatakan bahwa gas kita mengalami shortage. Sebenarnya dari kacamata Anda dan point of view Anda, apa yang terjadi dan apa faktornya di sana Pak Daniel? Ya, ini sebetulnya kita bicara mengenai komitmen ya. Jadi kalau dari sisi produksi kita sebetulnya sekarang ini produksi gas bumi Indonesia itu di level 6,5 BCF per hari ya. Jadi while konsumsinya itu di bawah itu. Namun sebagian dari produksi gas yang ada sekarang ini itu memang ada komitmen ekspor ya, yang dilakukan ketika proyek LNG atau gas monetisasi itu dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya, mungkin 10, 15, 20 tahun yang lalu. Jadi adanya timing gap antara komitmen dengan pertumbuhan demand yang ada di dalam negeri itu mengakibatkan posisinya boleh dikatakan antara komitmen penjualan dengan kebutuhan dalam negeri yang meningkat itu terjadi kekurangan begitu. Namun dari sisi supply sebetulnya kita gas dalam negerinya masih jauh dari cukup. Oke, seperti yang informasi yang saya berikan tadi di awal terkait natural declining, Pak Daniel, apakah hal ini juga mempengaruhi pasokan dari Badak NGL dalam hal ini? Ya, kalau khususnya untuk LNG Badak dalam operasional kita, memang sekarang ini kita hanya mengoperasikan 2 train dari 8 train yang pernah beroperasi dulu gitu. Jadi ini tinggal kita 25% ya dari total kapasitas yang kita miliki sekarang. Nah ini kenapa? Ini karena memang penurunan produksi natural declining dari sumber-sumber pasokan gas yang ada di sekitar Kalimantan Timur. Jadi begitu memang kondisinya sekarang ini kita hanya running 2 train gitu ya, tapi nanti tapi trainnya tuh availability ada 3 sebetulnya, jadi satunya standby. Nah ke depan dengan adanya penemuan gas baru yang ditemukan oleh Eni, ini nanti ke depan kita mengantisipasi akan mengaktifkan lagi 1 train sehingga nanti kita akan bisa beroperasi sebanyak 4 train ke depan. Oke, mengaktifkan 1 train lagi ke depan karena ada sumber baru yang ditemukan oleh Eni. Targetnya kapan Pak untuk mengaktifkan 1 train tersebut? Ya, ini ditargetkan di tahun 2027. Jadi kita sekarang sedang menyiapkan untuk mereaktivasi 1 train sehingga di tahun 2027 akhir ini kita sudah bisa siap. Nah, along the way menuju tahun 2027 sebetulnya produksi dari cadangan gas yang baru ditemukan ini sudah bisa mengalir. Itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan 3 train yang ada, di mana sekarang aja cuma jalan 2 begitu. Jadi ini by progress akan berjalan sehingga diharapkan nanti kita bisa memproses seluruh produksi gas yang ada di Kalimantan Timur yang memang available untuk kita liquefied. Begitu. Oke, dengan penambahan train di tahun 2027 akhir seperti yang Anda katakan tadi Pak Daniel, sebetulnya untuk penambahan kapasitas di Kilang Bontang akan ada berapa banyak lagi atau dalam hitung-hitungannya seperti apa Pak Daniel? Ini tergantung dari ketersediaan gas ya. Jadi kalau gasnya available itu kita bisa aktifkan lagi kilang-kilang yang selama ini kita tidak operasikan begitu. Jadi kalau diharapkan nanti ada temuan lagi cadangan gas baru lagi dan bisa diproduksikan, kita bisa reaktivasi lagi 1 train lagi misalnya seperti itu. Jadi masih sangat besar ruang untuk kita bisa meliquefied kalau seandainya ke depan itu ditemukan gas-gas baru di sekitar Kalimantan Timur. Oke, bicara terkait swasembada dan juga ketahanan energi. Kalau kita bicara terkait 2027 akhir dalam tempo waktu yang sebetulnya cukup lama dalam hal ini begitu Pak Daniel. Sebetulnya apakah ini juga menjadikan peluang untuk impor gas juga semakin terbuka hingga nanti begitu di tahun 2027 mulai aktif 1 train kembali? Ya, jadi
kebutuhan gas dalam negeri memang saat ini kalau dibandingkan dengan komitmen yang ada itu dari sisi hitung-hitungan kita membutuhkan adanya impor gas. Tapi itu bukan solusi yang satu-satunya. Jadi masih bisa kita melakukan pendekatan kepada existing LNG buyers untuk sebagian dari komitmen yang ada itu bisa kita manfaatkan dulu di dalam negeri. Jadi dari sisi total volume sebetulnya kita masih ada ruang kalau saya melihat untuk kita berbicara dengan pembeli-pembeli LNG yang sudah ada saat ini begitu. Nah, kedepannya memang dengan adanya tambahan produksi ini memang juga sekarang tidak hanya untuk dialokasi ke dalam negeri, tetapi juga sebagian membutuhkan pasar dari luar negeri supaya ada long term commitment begitu. Oke, baik. Jadi memang impor adalah jalan ninja terakhir begitu ya, yang Anda katakan seperti itu dan sebetulnya tidak perlu mempertimbangkan menjadi fokus utama untuk impor gas dalam hal ini.